Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi konsep wilayah dan tata ruang untuk pelajaran geografi kelas 12 semester 1. Sebelumnya, apa sih itu wilayah? Nah, mari kita amati terlebih dahulu foto atau gambar berikut ini. Jika kita amati, pada foto tersebut banyak sekali isi di dalamnya. Ada beberapa perbedaan dan ini sudah Ibu tandai dengan warna yang berbeda. Untuk tanda merah di sana itu sepertinya adalah tanaman padi, berarti kita bisa sebut dengan wilayah pertanian. Kemudian tanda kuning itu di sana terdapat banyak sekali rumah-rumah dan bisa disebut dengan wilayah pemukiman. Kemudian tanda yang terakhir adalah tanda biru, menandakan banyak sekali vegetasi di sana, bisa disebut dengan wilayah hijau. Setelah kita mengidentifikasi foto tersebut, silahkan kita amati bersama apa definisi wilayah menurut para ahli. Yang pertama ada menurut Immanuel Kant, beliau menyatakan bahwa wilayah adalah suatu ruang di permukaan bumi yang mempunyai spesifik dan dalam aspek tertentu yang membedakan antara dua titik dalam garis lurus. Sedangkan Hudson menyatakan bahwa wilayah adalah suatu area dengan lokasi spesifik dan dalam aspek tertentu yang berbeda dengan area lainnya. Kemudian ada Bintarto dan Hadi Sumarno mengemukakan bahwa wilayah adalah bagian permukaan bumi yang dapat dibedakan dalam hal-hal tertentu dari daerah di sekitarnya. Dari tiga definisi menurut ahli tersebut, kita bisa menarik kesimpulan bahwa adanya persamaan, yaitu kata kuncinya tadi memiliki spesifik, kemudian ada aspek tertentu, kemudian juga dapat dibedakan. Nah, maka dari itu kita tarik kesimpulan bahwa wilayah itu adalah suatu ruang di permukaan bumi yang memiliki ciri atau karakteristik tersendiri yang membedakan dari wilayah-wilayah lainnya yang ada di sekitarnya. Atas dasar itulah, wilayah dapat dibedakan bermacam-macam. Pada video kali ini, kita akan membahas wilayah formal, wilayah fungsional, dan wilayah vernakular. Yang pertama ada wilayah formal, di mana wilayah formal ini adalah suatu wilayah di muka bumi yang dicirikan berdasarkan atas keseragaman atau homogenitas tertentu. Ciri dari wilayah ini bersifat statis, homogen, tadi adanya keseragaman, dan juga pasif. Nah, wilayah formal ini pada umumnya bisa didasarkan karena adanya kesamaan topografi, kemudian jenis batuan, jenis iklim, dan lain-lain. Kemudian ada wilayah fungsional, di mana wilayah ini merupakan wilayah yang memiliki kegiatan yang saling berhubungan dan berkaitan. Jadi adanya interaksi dan interdependensi yang memang mengakibatkan adanya arus kegiatan transportasi serta komunikasi yang pada akhirnya menunjang pertumbuhan dari setiap wilayah tersebut. Nah, cirinya berarti kebalikan dari wilayah formal, yaitu dia bersifat aktif, heterogen, dan dinamis. Nah, untuk contohnya sendiri ada wilayah Jabodetabek, di mana Jakarta ini menjadi pusat kegiatan untuk daerah sekitarnya seperti Bogor, Tangerang, Depok, ataupun Bekasi. Jadi ada interaksi dari setiap wilayah tersebut. Misalkan saja di Jakarta ini menyediakan banyak sekali peluang pekerjaan. Nah, masyarakat sekitarnya itu mereka melakukan kegiatan atau memang bekerja di wilayah Jakarta. Dari adanya interaksi tersebut tentunya dapat meningkatkan kegiatan ekonomi di wilayah satu dengan wilayah yang lainnya. Kemudian ada wilayah vernakuler, di mana wilayah ini adalah wilayah yang identik dengan persepsi masyarakat. Nah, contohnya ada Bandung sebagai kota kembang yang memang beranggapan dari dulu di masa penjajahan Belanda bahwa orang-orang cantik itu identik adanya di Bandung. Jadi bukan berarti banyaknya kembang bunga, tapi ternyata orang cantik itu biasanya identik dari Bandung. Kemudian selain itu ada kota Surabaya sebagai kota pahlawan, ada Pekalongan, kota batik, atau kota Bogor sebagai kota hujan. Kalau begitu, apa ya julukan masyarakat terhadap kota Subang?
Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang pewilayahan atau regionalisasi yang merupakan suatu usaha untuk membagi wilayah-wilayah di permukaan bumi dengan tujuan tertentu. Adapun tujuan dari pewilayahan adalah yang pertama untuk mengurutkan dan menyederhanakan informasi keanekaragaman yang ada di permukaan bumi. Kemudian untuk meratakan pembangunan di setiap wilayah dan untuk memudahkan koordinasi antara pembangunan pada setiap daerah. Terdapat dua metode pewilayahan. Yang pertama adalah penyamarataan wilayah, di mana pada metode ini kita hanya melihat potensi yang mayoritas saja di suatu wilayah. Misalkan foto di sini ada kawasan industri. Nah, ini berarti disebutnya sebagai wilayah industri saja, walaupun di sekitarnya terdapat katakanlah wilayah pemukiman atau misalkan potensi lain seperti adanya sawah dan lain sebagainya. Tapi yang dilihat adalah yang mayoritasnya saja yang ada di wilayah tersebut. Kemudian metode pewilayahan kedua adalah klasifikasi wilayah. Nah, pada metode ini berarti ada upaya untuk membagi-bagi wilayah ke dalam kriteria tertentu. Misalkan di sini contohnya adalah pembagian wilayah Indonesia berdasarkan waktu. Ada wilayah Indonesia bagian barat, tengah, dan timur, di mana kita bisa mengetahui diantaranya Sumatera, Jawa, Kalimantan masuk ke dalam wilayah Indonesia bagian barat, dan seterusnya. Selanjutnya, kita akan belajar mengenai tata ruang. Nah, sebelumnya mari kita simak denah lokasi berikut ini. Nah, pada denah ini ada beberapa lokasi ya, seperti ada SD, kemudian ada stasiun, ada balai desa, dan juga ada sawah. Nah, katakanlah di sini kita akan membangun sesuatu. Misalnya kita akan membangun sebuah terminal. Nah, di manakah terminal yang cocok ditempatkan pada lokasi tersebut? Kemudian apalagi yang kira-kira bisa kita bangun di lokasi itu? Nah, karena di sini ada stasiun, biasanya kan banyak wisatawan atau para penumpang yang akan bepergian. Bisa kita buat sebuah pusat oleh-oleh yang ada di dekat stasiun. Kemudian selain itu juga kita bisa membuat SPBU. Nah, karena di situ ada pasar, ada stasiun, juga ada sekolah. Jadi perlu nih pengisian bahan bakar. Nah, kita cek di mana ya lokasi yang sesuai. Kita lihat pusat oleh-oleh dekat dengan stasiun, kemudian terminal juga berada di antara stasiun, pasar, juga SD, serta dekat dengan SPBU. Nah, sekarang kita lihat apa sih sebenarnya tata ruang. Nah, tata ruang ini adalah suatu proses yang tentunya melibatkan banyak pihak dengan tujuan agar penggunaan ruang itu memberikan kemakmuran yang sebesar-besarnya terhadap masyarakat, terjaminnya kehidupan yang berkesinambungan. Nah, untuk landasan penataan ruang sendiri ini di Indonesia adalah menurut Undang-Undang Penataan Ruang Nomor 24 Tahun 1992, di mana penataan ruang wilayah ini dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten atau kota. Tujuan dari tata ruang wilayah itu sendiri adalah untuk menciptakan hubungan yang harmonis di antara berbagai subwilayah. Kemudian selain itu, tujuan menurut Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang pemanfaatan tata ruang itu yaitu keterpaduan, keselarasan, keberlanjutan, keberdayagunaan, dan keberhasilgunaan, keterbukaan, kebersamaan, dan kemitraan, perlindungan, kepentingan umum, kepastian hukum, dan keadilan, serta akuntabilitas. Nah, mari kita perhatikan peta perencanaan wilayah Kota Banda Aceh. Nah, ini mohon maaf ya, ini hanya Banda Aceh saja. Ketika kita cek, di sana ada tahun perencanaan tata ruang wilayah Kota Banda Aceh itu di 2009 sampai 2029. Nah, artinya memang jangka waktu
itu untuk tata ruang sendiri sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang penataan ruang. Jadi jangka waktunya adalah 20 tahun. Nah, di sini juga ada faktor penataan ruang di mana kita harus melihat kondisi fisik wilayah Indonesia. Ya, kita harus tahu betul bahwa Indonesia adalah negara yang rawan bencana alam seperti gempa bumi. Jadi, ketika misalkan kita akan membangun sesuatu, kita pun harus tepat memilih lokasi agar terhindar dari bencana. Faktor kedua, kita harus melihat dan harus tahu betul potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia di wilayah tertentu. Faktor yang terakhir itu adalah kondisi sosial ekonomi dan politik di lingkungan. Jadi, misalkan kita akan membuat atau membangun taman bermain anak-anak. Nah, kita harus tahu betul kondisi sosial dan ekonominya. Kita harus tahu di lingkungan itu, katakanlah mayoritas usia penduduknya itu di usia berapa, apakah lebih banyak anak kecilnya atau kebalikannya lebih banyak orang tuanya, sehingga nanti tidak cocok ketika kita membangun tempat bermain di sana. Kemudian kita juga harus tahu kondisi ekonominya, bagaimana mata pencahariannya dan bagaimana tingkat pendapatannya, sehingga kita tidak sia-sia untuk membangun sesuatu di lokasi itu. Untuk pembangunan dan pertumbuhan wilayah, kita akan ada di video selanjutnya. Terima kasih.